Apa ini? Suara apa ini ya? Untuk apa suara ini? Dan sebenarnya saya sedang apa sih teman-teman? Mengapa saya memukul-mukul nampan ini? Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebenarnya saya sedang memperagakan sebuah tradisi yang masih melekat dan tetap lestari pada masyarakat desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso. Nampan ini teman-teman merupakan alat yang digunakan dalam tradisi pada masyarakat desa Ramban Kulon. Dan nampan ini hanya dikeluarkan 1 tahun sekali, yakni pada saat pelaksanaan tradisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roniah Kamila Izati. Saya berasal dari Man Bondowoso. Alhamdulillah, saya terpilih sebagai salah satu semifinalis pada Lomba Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jember. Kali ini saya akan mendongeng tentang tradisi Ngideri Disah Ramban Kulon. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Bagaimana asal-usulnya dan apa tujuan dari tradisi tersebut? Maka dari itu teman-teman, yuk simak ceritanya baik-baik. Sebelum saya menyampaikan dongeng tentang tradisi Ngideri Disah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu tradisi Ngideri Disah. Teman-teman, tradisi Ngideri Disah merupakan salah satu tradisi yang masih melekat dan tetap lestari pada masyarakat Ramban Kulon. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1600 loh teman-teman. Wah, lama sekali ya. Bahkan orang tua kita saja sepertinya belum lahir tuh teman-teman. Nah, Ngiderin Disah berasal dari bahasa Madura. Ngiderin artinya mengelilingi dan disah artinya desa. Maka teman-teman, Ngideri Disah artinya ya mengelilingi desa. Tradisi Ngideri Disah ini memiliki makna dan tujuan sebagai upacara adat bersih desa dan doa keselamatan bagi masyarakat desa Ramban Kulon. Teman-teman, tradisi Ngideri Disah ini memiliki kaitan yang sangat erat pada sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Ramban Kulon yang bernama Raden Imam Asy'ari. Apakah teman-teman tahu siapa sih Raden Imam Asy'ari? Kalau belum tahu, saya akan memberitahunya. Raden Imam Asy'ari merupakan tokoh yang menyebarkan agama Islam sekaligus tokoh yang membabat desa Ramban Kulon. Dahulu, Raden Imam Asy'ari diutus oleh Raja Kerajaan Demak Bintoro untuk pergi ke wilayah timur dan menyebarkan agama Islam ke daerah Panarukan. Alkisah, pada suatu pagi yang cerah di pendopo Kerajaan Demak Bintoro, Raden Imam Asy'ari pergi menghadap Baginda Raja Kerajaan Demak Bintoro. Assalamualaikum Paduka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, engkau rupanya Asy'ari.
Aku telah menunggu kedatanganmu. Mari silahkan duduk. Terima kasih telah memenuhi undanganku, Asy'ari. Iya, Paduka. Hamba mohon beribu maaf apabila hamba telah melakukan kesalahan sehingga hamba dipanggil ke istana. Oh, tidak Asy'ari, bukan begitu. Aku tidak memanggilmu karena engkau melakukan kesalahan. Aku memanggilmu untuk memberikan amanah kepadamu untuk menyebarkan agama Islam ke ujung timur Pulau Jawa, wilayah kekuasaan Kerajaan Blambangan. Apakah engkau sanggup melaksanakannya, Asy'ari? Baik, kalau begitu, Paduka. Titah Paduka akan hamba laksanakan. Kalau begitu, segera persiapkan pasukan dan perbekalannya. Esok hari setelah sholat subuh, berangkatlah menuju ke arah timur Pulau Jawa. Semoga Allah meridhoi perjalananmu sehingga tujuan untuk menyebarkan agama Islam ke timur Pulau Jawa dapat tercapai. Baik, Baginda. Kalau begitu, hamba mohon undur diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Imam Asy'ari setelah meninggalkan pendopo melanjutkan dengan segera mempersiapkan pasukan dan perbekalannya. Keesokan harinya setelah sholat subuh, mereka langsung menuju ke arah timur Pulau Jawa, wilayah kekuasaan Kerajaan Blambangan. Setelah menempuh perjalanan 4 hari 4 malam, teman-teman, mereka sampailah ke daerah Panarukan. Di sana ternyata mereka dihadang oleh pasukan dari Kerajaan Blambangan. Pertarungan sengit pun tidak terelakkan, teman-teman. Pasukan Raden Imam Asy'ari dan pasukan dari Kerajaan Blambangan bertempur dengan sengit. Akhirnya, pasukan Kerajaan Blambangan dapat dipukul mundur hingga ke perbatasan Bondowoso. Saudara-saudaraku, syukur alhamdulillah Allah telah memberikan takdir kemenangan kepada kita, sehingga kita dapat mengalahkan pasukan dari Kerajaan Blambangan. Untuk itu, saya memerintahkan kepada sebagian pasukan untuk menetap dan mensyiarkan agama Islam ke daerah Panarukan dan sekitarnya. Sedangkan saya bersama beberapa orang melanjutkan perjalanan ke arah timur selatan, mendekati perbatasan Kerajaan Blambangan. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanannya ke arah timur selatan, teman-teman. Dan sampailah mereka di daerah Ramban Kulon. Di sana mereka diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan mereka juga dibantu loh untuk mendirikan tempat tinggal mereka. Tiba-tiba
Setelah beberapa hari tinggal di sana, datanglah seorang tokoh masyarakat dari masyarakat desa Ramban Kulon yang datang dengan wajah gelisah. Assalamualaikum, Raden. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Mengapa engkau terlihat gelisah? Apa yang bisa kami bantu? Raden, begini. Kami resah, Raden. Hewan-hewan ternak kami banyak yang hilang. Entah itu dimakan hewan buas ataupun dicuri. Maka kami meminta Raden untuk memberikan solusi dari permasalahan kami. Raden Imam Asy'ari tidak langsung memberikan jawaban, teman-teman. Beliau tampak tenang dan memikirkan solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan tersebut. Hingga beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam ini kita akan ngideri disah. Kita akan mengelilingi desa. Orang-orang saya beserta beberapa warga di sini mengelilingi desa dengan membawa alat-alat tetabuhan berupa alat-alat rumah tangga yang terbuat dari logam. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya. Namun ada syaratnya. Orang-orang yang ngideri disah tidak boleh berkata barang satu kata pun. Di dalam hati mereka panjatkanlah doa kepada Gusti Allah untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuburan atas setiap jengkal tanah yang dilalui. Pada pelaksanaannya, teman-teman, warga desa sangat menghormati orang-orang yang mengikuti ngideri disah ini. Mereka mengundang orang-orang yang mengikuti ngideri disah untuk menyantap makanan dan minuman di rumahnya. Karena sangat antusiasnya warga dari desa Ramban Kulon agar tidak mengganggu tujuan awal dari ngideri, akhirnya pengundang hanya dibatasi 7 orang saja. Akhirnya teman-teman, tradisi ngideri disah ini menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Bahkan setelah Raden Imam Asy'ari wafat pun mereka tetap melaksanakannya. Mereka melaksanakannya pada bulan Syawal, lebih tepatnya awal minggu kedua selama 7 Jumat berturut-turut, dan pelaksanaannya pada malam hari setelah sholat Isya. Hanya saja teman-teman, pelaksanaannya berubah bentuknya menjadi sebagian dari rangkaian ritual adat upacara bersih desa pada masyarakat Ramban Kulon. Itulah kisah di balik tradisi ngideri disah. Dari dongeng tersebut, kita dapat mengambil nilai-nilai dan hikmah di dalamnya. Bahwa melestarikan tradisi nenek moyang merupakan suatu hal yang sangat penting. Tradisi nenek moyang juga mengingatkan kita akan arti kehidupan dan perjuangan. Demikianlah yang bisa saya ceritakan.
Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari dongeng tersebut. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan seksama. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.